Shalom, sahabat BSJD yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Perkenalkan, nama saya Pendeta Aditya Yuniawan Nugroho STH yang diutus untuk melayani di calon resort GKE Pasak Talawang dan ditempatkan oleh calon resort GKE Pasak Talawang di jemaat GKE Tumbang Tukun. Sebelum firman Tuhan diberitakan, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, pada saat ini kami siap untuk membaca serta merenungkan firman-Mu. Tolong kuasai kami dengan Roh Kudus, sehingga kami dituntun dengan hikmat pengertian yang benar dan tepat tentang firman-Mu. Begitu pula jadikanlah kami sebagai alat untuk menjadi pelaku firman-Mu. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang diperhadapkan kepada kita pada saat ini terdapat di dalam Kisah Para Rasul, pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-1 sampai yang ke-11, dengan perikop Ananias dan Safira. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu, dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah." Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda. Mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar, dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias. Tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, "Katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual?" Jawab perempuan itu, "Betul sekian." Kata Petrus, "Mengapa kamu bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar." Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Tuhan bersabda, "Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu." Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, adapun tema pada saat ini ialah buatlah Allah terkesan. Ketika seseorang telah menerima panggilan Allah dalam hidupnya, pastinya ia ingin hidup selalu berada dalam kebenaran. Sederhananya, hidup dalam kebenaran berarti ia bersedia untuk menjalani kehidupan sesuai dengan kehendak Allah. Kehidupan yang sesuai dengan kehendak Allah ialah mau mendengar serta melakukan segala yang diperintahkan atau difirmankannya dengan tulus, jujur, dan penuh tanggung jawab. Dengan cara hidup seperti inilah seseorang menunjukkan bukti keterpanggilan dan kesetiaan kepada Allah, agar hidupnya
dapat berkenan di hadapan Allah dan membuat Allah terkesan dengan kesungguhan iman yang dimilikinya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, salah satunya kita dapat belajar dari cara hidup jemaat mula-mula, bahwa jemaat ini hidup dengan penuh kasih dan berusaha supaya tetap berada dalam kebenaran. Mereka hidup tanpa kekurangan, sebab yang ada pada mereka menjadi milik bersama. Karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu serta hasil penjualannya dibawa dan kemudian mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul. Lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya masing-masing. Namun, di antara jemaat mula-mula ada seorang tokoh bernama Ananias dan Safira yang tidak menunjukkan cara hidup yang benar di hadapan Allah. Mereka berdua ini adalah pasangan suami istri yang juga menjual sebidang tanahnya, dan hasil dari tanah tersebut dibawa ke hadapan rasul-rasul. Tetapi mereka tidak tulus dan jujur. Ternyata hasil dari penjualan tersebut tidak diberikan semua, melainkan hanya sebagian saja. Tentu tindakan seperti ini sudah pasti tidak akan membuat Allah terkesan kepada mereka. Sehingga Rasul Petrus yang dipenuhi kuasa Roh Kudus mengetahui kejahatan dalam hati mereka berdua. Bahkan berkata, "Mengapa hatimu dikuasai iblis? Sehingga engkau mendustai Roh Kudus. Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah." Seketika itu juga Allah menyatakan penghukuman dengan mengambil nyawa mereka berdua. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pelajaran yang dapat kita renungkan dari kisah ini untuk menghayati sungguh-sungguh panggilan Allah, yaitu yang pertama, dalam memberi jangan mengejar ambisi supaya dipuji, dihormati, dan terlihat baik di mata orang lain. Tetapi berikanlah dengan kasih dan kebaikan hatimu, sehingga membuat Allah terkesan kepada pemberian itu, serta memberkatinya. Yang kedua, ketika memberi persembahan, buatlah Allah terkesan dengan ketulusan dan kejujuran hati kita. Karena ketulusan dan kejujuran lahir dari hati yang murni. Jangan mendustai Roh Kudus. Jangan mendustai Allah dengan segala berkat yang telah kita terima. Sebab Allah tidak dapat didustai. Apa yang kita lakukan secara tersembunyi di hadapan manusia, semuanya dapat terlihat jelas di mata Allah. Yang ketiga, jangan menyalahgunakan nama Allah demi kepentingan ataupun keuntungan diri sendiri. Tetapi jadilah saksi bagi kemuliaan Allah. Baik itu dalam kehidupan di tengah-tengah keluarga maupun kepada sesama. Yang keempat, buatlah Allah terkesan dengan gaya hidup kita yang berkenan kepadanya, tanpa harus melanggar perintah-perintahnya. Jangan mempermainkan Allah, tetapi hiduplah dalam kesungguhan iman, kemurnian, dan kasih kepadanya. Mari saudara-saudaraku ya, kita berpegang teguh pada nilai-nilai Tuhan. Kita dapat tumbuh dalam iman dan menjadi saksi yang kuat bagi dunia. Semoga melalui firman-Nya Allah memberkati perjalanan hidup kita sebagai orang-orang beriman dan membantu kita untuk hidup penuh dengan integritas, ketulusan, kejujuran,
dan tanggung jawab yang mendalam untuk menunaikan tugas panggilan dengan setia kepadanya. Amin. Mari kita bersama-sama bersatu hati dalam doa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih atas firman-Mu yang boleh pada saat ini telah kami renungkan bersama-sama. Kami mohon kiranya firman-Mu itu dapat bertumbuh dan memampukan kami untuk dapat hidup dengan benar seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu. Sehingga kehidupan kami boleh berkenan di hadapan. Pada kesempatan ini pula, kami memohon di sepanjang hari ini Engkau menyertai dalam pelayanan, pekerjaan, bahkan aktivitas kami. Pelihara dan tuntun kami, agar mampu dan tegar menjalani setiap suka maupun duka yang kami hadapi hari ini. Sebab kami yakin Engkau Bapa yang setia. Adapun kiranya Bapa mengajarkan kepada kami, agar dapat selalu bersyukur atas semua berkat yang boleh dinikmati. Supaya kami tidak menyia-nyiakan berkat yang telah Engkau sediakan bagi kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami berterima